Hari ini, kami berjalan di antara jejak yang lama yang tidak bisa ditemukan di buku sejarah, tetapi hidup di antara tutur warga yang masih mengingat. Di sini, kami akan wawancarai seorang Habib yang tahu tentang sejarah masuknya Islam di Jambi. Islam ke Jambi itu dari mana ya? Dari jalur pernikahan, jalur perdagangan, atau jalur dakwah gitu. Ya, tadinya mereka kan yang sebelum orang Arab maksudnya, ya, dari ada pernah dengar di seberangnya ada namanya Pantai, ya. Tapi mereka sambil dagang, malah ada bikin perusahaan. Kalau kayak istilah gini perusahaan, kalau zaman dulu tak aku namanya di Ulu Gedong, dia bikin gudang garam, udang merah gitu ya. Cuma gudang garam, kalau saya kecil gudang garam tuh di depan tuh. Sekarang tidak ada lagi gudang garam kalau menurut saya. Mereka mungkin beli masing-masing dapat dari Jawa, dari mana ya. Kalau dulu kita Jambi ini ada gudang garam di tepi pantai nih, di depan apa toko dia Ramayana, lebih dulu. Kemudian datang orang Arab lagi ke Jambi ini, itulah yang tinggal di kampung kita ini, kampung Arab ini. Ini dulu namanya kampung Arab. Karena mereka orang Arab itu duluan duduk di sini. Nah itu Al-Irham itu dikuburkan di sini, namanya Husin bin Ahmad, itu tinggal di sini. Kemudian selama Husin bin Ahmad itu mungkin termasuk bergaul dengan orang si Ape ini, dan Ape sudah punya ini, orang sudah jadi orang besar, kenal dengan si Santai itu. Gatot Santai itu makan pengetuk kadang dia, kalau dia istilahnya datuk. Nah, hidupin mantu. Habis itu bikin mantu. Salah lagi mengembangkan Islam itu, kita bisa bermaklum lah bahwa antara Cina masuk Islam dengan orang Islam nih ya, nah itu lah ketemu begitu kira minggu yang bertemu begitu, dan berkembanglah seluas-luasnya Islam itu. Ini masjidnya apa ya? Iya, ini belakang masjid, ini umatnya. Ya. Ini lebih kurang 60 tahun yang lalu. Ya. 60 tahun lalu Pak. Ya, mungkin di sini ada tangkalnya boleh lah. Tidak ada ya. Nah, itu makanya itu seru. Terus, alhamdulillah sekarang saya tidak mampu lagi orang lain. Nah itu mereka banyak merubah itu lagi, dari robah ke robah. Saya cuma kaki 5 itu yang saya robah. Itu yang pakai keramik luar itu Pak. Kamu sudah kira-kira 10 tahun lalu. Soalnya belum saya seruk, belum saya taruh. Sekarang saya pakai dalam sudah pakai keramik itu. Iya, nampak Nah, dulu saya pertahankan. Saya indah-indah di luar, ya kan? Ada tambah-tambah gitu. Nah, kalau sekarang sampai ke dalam itu luar biasa. Coba ada masuk cantik betul. Mungkin di Jambi ini tidak ketemu masjid kayak itu. Foto ini diambil sekitar 60 tahun yang lalu. Foto ini adalah saksi bisu betapa kebersamaan dan kebahagiaan orang-orang zaman itu merayakan Lebaran hari pertama. Foto ini diambil di depan masjid. Jadi akhir sayur mungkin akhir kan. Ini acara Lebaran. Nah,
dia tuh hari kedua itu orang berjumpa lautan mobil raya itu bawa rombongan balap. Alhamdulillah sampai hari ini masih. Nah itu yang pertama hal yang saya sholat di situ di malam. Waktu masuk ya kan. Kami menampak pelan di masjid tua yang sudah berdiri puluhan tahun yang lalu. Dulu, lantainya belum keramik. Sekarang, ia sudah bersinar, menyambut siapapun yang datang. Masjid ini seperti hati orang tua. Dulu sederhana, sekarang mewah. Tetapi, cintanya tetap sama. Kami pun menuju makam para Habib yang telah menyebarkan Islam di Jambi. Katanya, nggak ada yang menyaksikan langit terbuka di malam Lailatul Qadar. Orang bilang itu mustahil, tapi tidak semua keajaiban perlu dipahami, cukup dirasa. Adapun makam yang pernah hilang dan dicuri lalu diletakkan di museum. Tetapi entah bagaimana kembali sendiri ke tempat asalnya. Yang karena melihat itu malam Lailatul Qadar. Berarti guru Syarifah yang ngajarin. Nah ini keluarga saya juga yang masyarakat. Sini beristirahat dengan tenang warga dari Habib Husain bin Ahmad. Dulu Habib Husain bin Ahmad datang sendiri tanpa keluarga, tapi ia membawa ilmu dan semangat yang tidak bisa dipadamkan oleh angin. Ia menyebarkan Islam bukan dengan pedang, tetapi dengan pergaulan, kedekatan, dan dengan cinta. Ia menikahi putri Datuk Cintai, maka bersatulah dua budaya dalam satu ikatan suci. Dan dari situ Islam mulai tumbuh, menyebar, dan mengakar. Ya udah. Nah saya melihat di dalam itu kayak kaca, tapi kaca yang lain nih warna hijau. Saya tahu mau hati itu yang saya sekarang. Warna dalam itu ada. Iya. Kalau itu Bu, Ya. yang tinggi Nah ini makam itu yang itu ada itu. Makam itu. Itu misalnya pernah diangkat orang sekali. di mana? Dari paling orang dibawa ke masjid. Itu mentai. Itu bawa orang lain. Malamnya itu lagi kan. Dari sini. Oh makanya itu retak gitu ya Bu. Itu ada itu. Hanya dari yang lain. Ini yang besar ini. Ini baru. Ada juga. Ada juga. Tak jauh dari situ, kami menemui makam Datuk Sintai, lelaki Tionghoa pertama yang melukis Islam di tanah ini. Ia mulai suatu yang indah dan Habib Husain melanjutkannya. Sejarah bukan siapa yang lebih dulu, tapi siapa yang tulus. Habib Hussein
nikah dengan anak ini, yang dapat keturunan. Karena Habib Hussein datang dari Abdul Maut, dia ada bawa apa, istri dah, cuma dia bawa ilmu. Berarti pertama kali datang tuh Datuk sebenarnya ya, Habib. Duluan. Datuk Ya. duluan berarti Duluan. sebenarnya, baru Habib Hussein. Iya. Heeh. Tapi beliau udah bisa mengembangkan cara Islamnya. Habib Husseinnya yang mengembangkan Islamnya. Ya. Beliau ini dia berani waktu itu kan takut aja kan. Nah datangnya Habib Hussein berani berani mati kan. Nah, Islam. Islam yang tadi dibilang itu Islam. Memang dari sana dia Udang garam itu nah. dari Tiongkok Islam. Jadi dia udah nggak bergerak berangkat dari Tiongkok. Dia terus terus selama akhirnya yang selesai. Oh, anaknya ini sama Tony. Iya anak beliau ini. Anak nih, Beliau iya yang di Ibu ini kayak Cina. Heeh. Itu beliau ini. Kalau dari Habibnya ya keturunan saya ini. Dan inilah perjalanan kami menyusuri asal-usul Islam di Jambi. Karena hanya kisah tentang para pendakwah, tapi kisah tentang keberanian, persahabatan lintas budaya. Mereka datang bukan membawa kekayaan, tapi membawa cahaya. Dan sekarang kita tinggal meneruskannya agar terang itu tidak pernah